Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung jongko jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abuge. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge yang ada di Nusantara. Ya, saya adalah orang yang besar dan lahir dari kampung Abuge. Kali ini saya mohon izin untuk membacakan petung jongko jangkep. Baik, untuk video kali ini saya akan menguraikan untuk pasangan Selasa Wage dan Selasa Pahing, atau Selasa Pahing dan Selasa Wage. Apa yang akan terjadi ketika dua weton ini digadokkan dalam petung jongko jangkep? Ya, siap-siap ya. Yang akan menikah, silahkan dipelajari dulu lelakon seperti apa yang akan jenengan jalani. Diingat ya, ketika saya mewedarkan petung ini, fungsinya adalah supaya jenengan bisa siap-siap. Ya, jadi kalau nanti ada tiba padu, ya siap-siap. Bukan kemudian menjadikan tempat, oh lah, malah ini kok ini, bukan begitu ya. Petung itu dijabarkan, fungsinya adalah supaya panjenengan bisa tahu. Ketika jenengan tahu, panjenengan bisa menghadapi. Fungsinya demikian, dan diingat-ingat, tidak ada pasangan yang bebas ujian. Semua pasangan gaduhan yang akan menikah pasti ada ujiannya. Perkara banyak atau tidak ujiannya itu bergantung dari gaduhan weton masing-masing. Weton X dengan weton Y nanti bisa jadi lebih ringan ujiannya daripada weton A dengan weton B. Oleh karena itu, jodoh yang baik itu petungnya adalah yang sedikit masalahnya tapi banyak rezekinya. Nah, itu nanti saya uraikan satu persatu ya. Nah, di channel ini, channel Mas Inam, dengan bisa melihat nanti petung apa saja yang bagus dan petung apa saja yang cenderung dianggap berat karena banyak ujiannya. Tapi walaupun berat, kalau panjenengan siap untuk menghadapi, oh bisa diatasi, biasa saja. Ingat-ingat, tidak ada pasangan yang bebas ujian. Baik, saya mulai Selasa Wage dan Selasa Pahing, atau Selasa Pahing dan Selasa Wage. Selasa Wage itu neptunya 7, sedangkan Selasa Pahing itu neptunya 12. Nah, pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, awal-awal nikah ya. Apa yang akan dihadapi oleh pasangan ini? Pada awal-awal pernikahan, 2,5 tahun awal pernikahan yang akan dihadapi digambarkan dalam angka petung Song Tu Jiro Ji Serno, tipe petung Song. Artinya apa? Petung 9 itu artinya rezeki besar. Jadi pasangan ini di awal nikah langsung dapat hadiah luar biasa, namanya rezeki besar. Saking gede nih, kali ya, kalau menurut tafsir aslinya ya, saking gede nih, dari zaman biyen iso nganti kuat bangun rumah. Karena saya ini betul ngoten, karena perkembangan zaman ya, bukan hanya rumah yang termasuk kategori rezeki besar itu. Bisa beli mobil bagi orang biasa ya, petani kuat tuku mobil truk, nah itu termasuk rezeki songo. Ya, kalau pengusaha sing kaya raya bisa beli helikopter atau Lamborghini, itu termasuk. Sing usaha menengah itu termasuk rego apa kategori rezeki gede. Atau yang sudah sangat kaya raya bisa beli pulau, nah itu termasuk kategori petung songo. Jadi petung songo itu bergantung dari kantong masing-masing ya, kantong masing-masing. Ono sih kantongnya gede untuk gede, warna cilik-cilik. Berarti setiap orang itu punya kantong. Iya, setiap orang memiliki kantong rezeki masing-masing. Dan bagaimana cara melihat kantong rezeki ya? Jadi saya bandingi pas petung songo seberapa besarnya. Bisakah kantong rezeki ditukar? Betul sakit, digedeke sakit. Ya, digedeke sakit dengan memperbanyak sedekah sak pol-pole. Nanti akan berkembang sendiri
Karena apa? Karena jaminan. Ini yang muslim ya, pitung abuk itu pitung muslim ya. Ini yang mempraktikkan tidak hanya orang-orang muslim saja ini ya. Saudara-saudara kita yang penganut Konghucu atau Tionghoa itu banyak sekali kalau nyumbang. Nyumbang kayak hitungan. Nyumbang kadang 1 miliar, 1 triliun itu bisa terjadi. Tapi hartanya bukan tambah kayak. Ini konsep dasar. Kalau panjenengan menyedekahkan uang 10, kalau di Al-Quran dijelaskan, dibalas 10 kali lipat. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa benda, bisa kepandian anak, bisa duit berlipat, iso tambah sugih, iso tambah mulyo, tambah sejahtera dan sebagainya. Rezeki itu bentuknya demikian, banyak sekali. Nah, salah satunya termasuk rezeki sehat, itu juga rezeki. Maka kuncinya demikian. Ini akan didapatkan oleh pasangan tadi ya, Petung Song akan didapatkan pasangan Selasa Wage dan Selasa Pahing pada awal perkawinan. Ini enak, nanti dihitung-hitung. Jenengan sudah melewati, silahkan diingat-ingat. Pada awal nikah apa? Waduh, aku untuk warisan omah, termasuk petung warisan itu rezeki ya, termasuk rezeki. Wah, aku untuk iso kredit omah, rezeki. Karena jangan tak gelem tetap untuk omah. Perkara nanti harus ngasur alon itu lain lagi. Tapi ini cekel barang gede, jenengan cekel. Saiki Joko sing loro. Joko sing loro itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Tiba angka pitungnya songlu, songtu, jisermo. Tiba pitung limo. Pitung limo ini kenapa? Pitung limo itu artinya ini ujian ya. Hawa panas dalam rumah tangga. Pasangan ini akan menghadapi ujian situasi rumah tangga yang panas. Tafsir asli nih, ya bukan hawa panas tapi ini. Itu penerjemahan saya biar gampang dipahami jenengan. Tafsir asli ini adalah hawa ini pengen purian. Ngerti ya puri ya? Nesu. Hawanya nesu. Apa-apa sudah di masalah. Tadi nesu. Makanya saya simpulkan benjenengan gampang memahami. Ini mananya adalah situasi rumah tangga yang panas. Tafsirnya itu hawanya pengen purian. Sapu panas sih nganti iso nganti minggat. Ini kalau panjenengan tadi yang udah melewati waktu mutung gone wong tua. Nah ini petung 5. Nah panjenengan 3 tipung petung hawa panas atau hawa purian. Panas situasi rumah tangga nggih. Sing lanang nganti arah-arasan ning omah, kadang nganti nongkrong ning pos kuampling sak kesele. Udut sewengi nganggur, mulai-mulai rada pajar terus delok mangkat kerja dan sebagainya. Karena ini petung 5. Hawa panas untuk menghindari perseteruan. Saya omah pun sama, ngono obasite ngamuk itu. Apa-apa ngamuk ini petung 5. Nanti akan dihadapi. Siap-siap ya. Petung 5 udah dijarke dadi. Ya, perkara sepele. Nek digatekno, oh iso dadi geger geden. Maka pinter-pinter lah di sini emosi akan terkuras. 2,5 tahun. Tapi ya masanya 2,5 tahun. Tapi ya kemudian selama 2,5 tahun ngono kabeh ngono. Nggih wonten sing ngoten. Tapi biasanya ya beberapa kali kepanas. Meredah nek panas nih 2,5 tahun ini. Dihadapi. Ini ujian. Hadapi biasa mawon ya. Wah terus aku kemudian dadi stres dan sebagainya. Dihadapi mawon. Jenengan tahu bahwa pada 2,5 sampai 5 tahun ada ini, maka jenengan kendalikan emosi, ditata hubungannya secara baik sehingga tidak terjadi geger-geden. Nah itu jangka sing keloro. Jangka sing ketelu. Jangka sing ketelu itu usia perkawinan loro 5 nganti 7,5. Loro nganti 7,5 iku tiba angka pitunge pira ya? Jisong, songlu, jiserlu. Tiba 7,8. Jisong songlu jiserlu. Tiba 7,8. 7,8 ini apa? Artinya rezeki lancar. Berarti uji untuk rezeki lancar meneh. Gambarannya rezeki lancar piye? Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Obah sithik dadi hasil. Mlaku ngetan duit, mlaku ngulon duit, pokoke entukan lagi ya. Nanti akan sering Anda dapat ini. Panjenengan nanti akan sering mendapatkan rezeki. Mbok sithik mbok gede padha raruhe, tapi rezeki terempil ono terus. Ini termasuk yang bagus ya. Rezeki lancar ini. Yang tuan adalah lagi. Ono wae ono batu apa? Entuk duit entuk meneh dan sebagainya. Lah ini kadang-kala ono sing entuke glondong tapi sering lancar yo, gede-gede yo ono. Ono sing entuke cilik-cilik ning terus. Saya mawon ki bergantung rezekine.
kantong rezeki nih ya. Maka pastikan jenengan tahu itu tadi ya saya ungkapkan, perbanyak sedekah, nanti akan muncul sendiri. Entah untuk yang gelondong atau cilik-cilik ini sering, ini akan sering dapat pada masa ini. Jadi di usia 5-7 tahun, pasangan Selasa Pahing dan Selasa Wage, Selasa Pahing, ini akan sering mendapatkan rezeki. Entah nyempil, entah gelondong, tapi sering tuh. Coba dicek yang sudah melewati ya, istilahnya diuji mawon, betul ini betul berapa? Ya kan gitu. Makanya kayak lihat-lihat, oh ya ternyata koyo ini lagi. Silahkan diuji. Memang petong ini saya jabarkan untuk memberitahu yang baru akan menjalani, dan untuk yang sudah menjalani silahkan diuji. Karena memang nanti kok agak melenceng begini, ya memang bisa jadi karena petong bisa melenceng lebih banyak hal. Nah, nanti saatnya akan saya ungkap kenapa petong bisa bergeser. Satu doa orang tua, doa ibu jenengan, petong jenengan wapi didoa oleh ibu jenengan ajur. Maka perhatikan, hati-hati dengan ini ya, kelebon barang haram termasuk iso ngot ngarek kabeh. Sekudune kepelambiar kabeh. Ya iki engko lain waktu akan saya ungkapkan. Napa mawon Sumareng ora ngarek petong. Nah, ini gampang. Ini petong secara normal. Ya, datang rezeki lancar dihadapi oleh Selasa Pahing dan Selasa Wage. Enak ramu nih. Nah, setelah itu panjenengan pada jangka yang 4. Jangka yang 4 itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba kau pitungnya jiji jisong ro serji. Tiba petong siji. Petong siji apa? Rezeki lancar maneh. Jadi baru tuh rezeki lancar lulus tahun jangka sak durunge entuk meneh rezeki lancar. Gambarannya piye? Padha. Iki nek hitungane termasuk wapi. Hitung wapi tapi nek ana papat dadi elek. Iki urung ngerti yang terakhir ku piye. Ya, ini termasuk kategori bagus 3 kali rezeki lancar. Rezeki lancar 3 kali rezeki lancar, 2 kali rezeki lancar, 1 kali rezeki gede. Ini petong apik ini. Nah, ini akan didapatkan lagi rezeki lancar. Entukan iki kok. Artinya selama 5 tahun ini berturut-turut dimoyo karena 2,5, 5 tahun ini urut nih. Jenengan entukan gitu. Ya rezeki kok saya seperti entukan rezeki. Biasanya terkait dengan keuangan, barang dan sebagainya entukan. Katut proyek, katut ini, iki katutan jenengan 5 tahun. Nah, ngeten, ini gambaran untuk jangka sing kepapat. Saiki jangka sing kelima, itu jangka yang terakhir dalam satu putaran. Sak putaran 0, 2,5, 5, 7,5, 7,5, 10, 12,5. Sak putaran. Jangka sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tipe angka pitungnya jiro, jiji, ro, serlu. Tipe pitong telu ya apa? Maksudnya petong telu itu adalah petong ujian nih ya. Ujiannya bentuknya apa? Tipe padu. Ada pertengkaran yang akan melanda rumah tangga jenengan. Pertengkaran itu bisa terjadi antara suami istri. Bisa juga suami istri dengan orang tua, suami istri dengan mertua, suami istri dengan saudara. Jika anak nanti sudah besar pada putaran-putaran selanjutnya, bisa suami istri dengan anak. Khusus petong telu ini saya berikan warning untuk panjenengan. Warning ini peringatan ya. Itu peringatan. Jadi peringatannya begini. Hati-hati. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petong telu. Tipe padu. Saya ulangi, hati-hati. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petong telu. Ya, terjadi pecah di petong telu ini di masa ini. Artinya Selasa Wage dan Selasa Pahing ada masa kritis yang perlu jenengan hadapi. Adalah di usia perkawinan 10 kan 12,5. Bisa mengancam rumah tangga bisa pecah. Kenapa pecah? Apakah petong ini termasuk yang disebut petong tipe pegat? Jawabannya mboten. Petong Joko Jangkep tidak mengenal petong pegat. Pegat itu niatnya menungso. Petong wapi lah pegatan. Wana petong elek lebih gampang meneh. Kari niatnya. Ono si petong elek tuh wapi bertahan terus nganti sak mati nih. Wonten. Ono petong wapi lagu nyunyuk pecah wonten dari pegatan. Jadi pegat itu karena niat masing-masing, bukan kaitannya dengan petong. Petong Joko Jangkep betul kenal. Lah kok iso pegatan? Kok iso pecah pada saat ini? Lah kalau beritahu jenengan ya. Karena ini adalah petong
padu pertengkaran ini, sing lanang ngamuk diar, disauti sing wedok diar, disaut lanang diar wedok diar, yo ambyar. Dan niku sing marahi pitung ini, mari ambyar. Nah, niki bejone jenengan karena jenengan ngertos di usia perkawinan 10 nganti 12,5. Ya, 10 nganti 12,5 jenengan wis hati-hati. Oh, lagi tipe padu. Maka nek bojone ngamuk der, sing wedok ngerim. Nek sing wedok ngamuk der, sing lanang ngerim. Kuncine pengendalian emosi. Ya. Ya bojone jenengan ngertos. Kenapa kok akeh sing pecah? Karena orang ngerti lagi peteng padu. Sing lawane mau dar ambiar iki mengikuti emosi. Karena orang ngerti tipe padu. Nek dalam petung normal ngamuk paling reda, tapi pas tipe padu ngamuk iso padha mbledos kabeh. Jadi ana wong ngamuk, mau shouting ngamuk itu pada simpan pada petung ini pada saat masa ini itu seperti disiram bensin, seperti api yang disiram bensin. Karena petungnya lagi petung padu. Nek petungnya lagi petung rezeki lancar ngamuk karo bojone. Ya biasa, rumah tangga rupa-rupanya yang ono nesune dan sebagainya, tapi aman-aman saja. Tapi kalau pas tiba ini, kok sing lanang ngamuk, pas wedok ngamuk ditanggapi secara serius, ambiar pakai hati-hatilah. Ya, ini ya, saya beri peringatan. Bisa disarati ben iso ilang. Boten saged diilangi Kang Mas Bayu. Ya, nek disarati saged. Pripun cara nyarati? Lihat video lain di channel ini, cara mensarati petung 3, 3 angka dienter. Petong 5 ya mau cara mensarati petong 5. Fungsinya nyarati apa? Ngurangi dampak. Jadi jenengan ini ki putune ngamuk sering pada 2,5 tahun ini, syukur-syukur ngamuk emang sepisan. Tapi mboten saged hindari ya tetap kan ada ngamuk iki pasti. Ya, itu artinya mengurangi dampak. Ngamuk emang sepisan. Bar dan tidak berdampak. Istilahnya begitu. Tidak ada di masalah mau ngamuk bar. Tapi akan menghadapi ngamuk. Jadi nggak bisa diloncati kan Mas Bayu ya petong niku. Mau petong yang jenengan solo loncati, wah hilang kabeh petong. Dan jenengan lompat lah ngopo ana petong saya lompati. Petong itu paten. Ya, ini ilmu titennya dititeni oleh nenek moyang ketika pasangan ini ketemu ini pada tahun ini terjadi ini. Ya, bedanya primbon dengan Joko Jangkep ini di sini. Kalau primbon itu nanti garis besarnya digambarkan, tapi kalau Joko Jangkep bisa menggambarkan terjadi kapan. Lebih detailnya di situ karena ini cikal bakal dari primbon sebenarnya. Ini adalah petong kuno yang pada arah zaman Majapahitan ya. Sehingga kalau primbon itu zaman Mataraman nanti berkembangnya begitu. Perkembangannya di situ. Ini lebih kuno. Petong ini sangat dekat dengan petong kuno Jawa yang sekarang dibawa ke Bali. Ya, petong Bali dengan petong Joko Jangkep sangat dekat sekali. Tapi ini dikembangkan di kebudayaan pada akhirnya yang nguri-nguri ini adalah masyarakat Abugi. Kenapa? Karena Abugi tidak mau mengikuti pergeseran tanggal ketika satu suro disamakan dengan Muharram. Sehingga membentuk kelompok sendiri. Kami tetap berbeda. Jadi nanti kalau sebentar lagi ada suro itu, suronya menurut tanggal nasional itu adalah suro Muharram. Kalau suro bagi orang Abugi adalah 1 hari berselang berikutnya. Karena penanggalan kami tidak mau digeser sesuai dengan penanggalan Arab. Oke, paham ya? Tapi petong ini adalah petong yang berkembang Abugi yang masyarakat Islami. Jadi walaupun pola hidupnya seperti sangat Islami ya, tetapi pola penanggalannya menggunakan penanggalan kuno. Kami tidak mau digeser karena apa? Jika tanggal digeser, maka petongnya ikut geser. Itu yang membuat Joko Jangkep lebih tua, lebih akurat sebagainya karena itu. Karena tidak mengalami pergeseran tanggal. Tapi bagi pembaca primbon yang paham persis, ya ahli-ahli beliau-beliau yang ahli primbon persis, yang tahu soal pergeseran tanggal ini, maka mereka akan menghitungnya pun dengan cara pergeseran. Ya, beliau-beliau yang ada di Keraton Yogyakarta ya pasti hafal Keraton Surakarta. Ya, beliau-beliau yang dari Demak misalkan kerajaan Demak Bintoro yang Muslim, tapi Demak belum bergeser ya, bergesernya adalah di Jogja. Di Jogja Solo ya. Dari Jogja Solo beliau-beliau yang membaca primbon di Jogja Solo dari Keraton pasti tahu soal ini, sehingga petong beliau-beliau itu pun akurat dengan cara digeser karena ada pergeseran tanggal pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Begitu ya, itu gambaran untuk panjenengan pasangan Selosowaki dan Selosopahit yang akan dihadapi. Nah pertanyaannya kan ini, kok mau tekan 12,5 tahun? Nggih, Kang Mas Bayu, petong Joko Jangkep itu hanya mengubah nasib perkawinan itu hanya 5 kali perubahan dalam satu putaran. Iki mau 0 nganti 12,5. Selebihnya pripun? Baleni pitungi.
Jadi ada perulangan. Maka jangan dalam rumah tangga kurasane kita kok tahu ngrasakno ngene, nggih niku baleni jenengan. Tapi karena situasi, kondisi, waktu yang berbeda, jenengan rasa dari baleni. Tapi pitung iki janjane baleni. Karakter itu konsep dasar, karakter dasar pasangan. Maka carane terus dong itu ki, jenengan pelajari. Nek wis 12,5 ya, 0, 12,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 10, 10, 12,5. Terus dong pitung ki. 12,5 nganti 15 tahun. Per 2,5 tahun ya. Nganti 15 tahun perkawinan, iku pitung ki baleni 0 nganti 2,5. Podo karo 0 nganti 2,5. 17,5 15 tahun nanti 17,5 tahun iki pitungnya podo karo 2,5 nganti 5 tahun 17,5 nganti 20 tahun ke pitungnya podo karo 5 tahun nganti 7,5 tahun bali ini nih nggak SP5 bali ini nih lah nek oh mau sak putran itu sak jangkep 2 jangkep 3 jangkep sak dawane jejune jenengan ya jadi mulai menikah panjenengan iki lho anu pitung itu nuwun sewu bukan untuk menakut-nakuti jenengan nggih. Saya ingatkan lagi dari awal, pitung itu untuk memberitahu gambaran apa yang akan jenengan hadapi. Dengan mengetahui gambaran, jenengan sakit siap-siap. Dengan siap-siap begitu kan jenengan luwih tetek atine. Nek ono ujian tipe padu, ya tetek atine ngadepi padu. Piye bera padu, cari cara nyiasati dan sebagainya. Ngoten lho Kang Mas Bayu ya. Ya, fungsinya demikian mengetahui. Nah, dengan demikian, dengan tahu cara begini, harapannya adalah jenengan sakit membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Berdasarkan ilmu titen yang dirangkum dalam jago-jago dititeni. Gaduhan pasangan ini kaya ini perubahan ini. Ya, cukup semanten. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.